Seorang streamer terkenal dari Kanada datang ke Indonesia hanya untuk membuat konten murah karena channelnya sedang sepi penonton. Ia bahkan mengira perjalanan ini tidak akan menghasilkan apa-apa. Tapi satu sore di jalanan Jakarta saat Ramadan, ia melihat orang-orang membagikan makanan gratis kepada siapa saja yang lewat. Tidak ada sponsor, tidak ada kamera, dan tidak ada keuntungan. Video sederhana yang ia rekam tentang kejadian itu justru meledak di negaranya dan memicu perdebatan besar. Banyak orang Kanada mulai bertanya hal yang sama. Kenapa orang asing di Indonesia bisa saling peduli seperti keluarga, sementara di negara mereka sendiri hal seperti itu jarang terlihat? Langit Jakarta masih pucat ketika pesawat yang membawa Daniel Carter akhirnya mendarat di Bandara Soekarno-Hatta. Dari jendela pesawat, ia melihat deretan gedung tinggi yang tampak samar di balik kabut pagi. Kota itu terlihat besar, padat, dan asing. Bagi Daniel, Indonesia bukan tempat impian. Ia datang hanya karena satu alasan sederhana. Pekerjaannya sebagai kreator konten sedang menurun. Selama beberapa tahun terakhir, Daniel dikenal sebagai streamer perjalanan yang sering berpindah dari satu negara ke negara lain. Awalnya channel miliknya berkembang cepat. Video-videonya tentang kota-kota di Eropa dan Amerika Utara sempat menarik jutaan penonton. Namun belakangan grafik penonton mulai turun. Konten yang dulu terasa segar, kini terlihat biasa saja. Ia butuh sesuatu yang baru, sesuatu yang murah, cepat, dan bisa menarik perhatian lagi. Indonesia muncul dalam daftar rencana perjalanannya hampir secara kebetulan. Tiketnya terjangkau, cuacanya hangat, dan banyak tempat yang belum pernah ia liput. Itu sudah cukup baginya. Daniel berjalan keluar dari terminal dengan ransel hitam yang selalu ia bawa ke berbagai negara. Di lehernya tergantung kamera kecil yang sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia menyalakannya sebentar untuk merekam suasana bandara. Beberapa klip pendek cukup untuk bahan pembuka video. Di luar bandara, udara terasa lembab dan hangat. Suasana langsung berbeda dengan kota asalnya di Toronto yang masih dingin pada musim itu. Jalanan di depan terminal dipenuhi kendaraan yang datang dan pergi tanpa henti. Suara klakson bersahutan, pengemudi memanggil penumpang, dan orang-orang bergerak cepat membawa koper mereka. Daniel memasukkan kameranya kembali ke tas. Ia belum merasa ada sesuatu yang menarik untuk direkam. Baginya semua ini hanya pemandangan kota besar yang biasa. Perjalanan menuju penginapan memperlihatkan sisi Jakarta yang lebih jelas. Mobil melaju melewati jalan tol yang panjang dengan gedung-gedung tinggi berdiri di kejauhan. Semakin mendekati pusat kota, lalu lintas semakin padat. Motor melintas dari berbagai arah, bus kota berhenti di tepi jalan, dan pedagang kaki lima mulai terlihat di beberapa sudut trotoar. Daniel merekam beberapa gambar dari jendela mobil, lampu jalan, spanduk toko, dan warung kecil yang berjejer di pinggir jalan masuk ke dalam frame kameranya. Ia sudah membayangkan judul videonya nanti. Mungkin sesuatu seperti perjalanan singkat di Asia Tenggara. Konten sederhana yang bisa ia unggah tanpa banyak usaha. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan penginapan kecil di kawasan Jakarta Selatan, hari sudah mulai siang. Daniel turun sambil meregangkan bahunya. Perjalanan panjang membuat tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya tetap fokus pada satu hal. Ia harus menghasilkan video baru secepat mungkin. Setelah menyelesaikan proses check-in, ia naik ke kamar yang sederhana namun cukup nyaman. Dari jendela lantai atas, ia bisa melihat jalan yang cukup ramai. Orang-orang berjalan di trotoar, beberapa motor berhenti di depan warung, dan pedagang mulai menyiapkan dagangan mereka. Daniel berdiri beberapa saat sambil memperhatikan suasana itu. Kota ini jelas berbeda dari tempat-tempat yang biasa ia kunjungi. Namun ia belum yakin apakah perbedaan itu akan menjadi cerita yang menarik. Ia mengambil kameranya lagi, memeriksa baterai, lalu memasukkannya ke dalam tas kecil. Sore nanti ia berencana berjalan keluar untuk merekam suasana kota. Baginya ini hanyalah perjalanan kerja seperti yang sudah ia lakukan berkali-kali sebelumnya. Daniel belum menyadari bahwa keputusan sederhana untuk berjalan di jalanan Jakarta pada sore hari akan mempertemukannya dengan pengalaman yang tidak pernah ia bayangkan. Sebuah pengalaman yang perlahan mengubah cara ia melihat pekerjaannya dan mungkin juga hidupnya. Sore hari di Jakarta terasa berbeda dari yang dibayangkan Daniel Carter.
Setelah beristirahat sebentar di penginapan, ia keluar berjalan kaki menyusuri jalanan di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Kamera kecil kembali tergantung di lehernya, siap merekam apapun yang terlihat menarik. Udara masih terasa hangat, tetapi aktivitas di jalan justru semakin ramai. Motor melintas hampir tanpa jeda. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak. Aroma makanan goreng bercampur dengan bau asap kendaraan. Bagi Daniel, suasana ini terasa kacau, tetapi juga hidup. Ia berjalan perlahan sambil sesekali merekam beberapa gambar. Warung kecil, lampu jalan, dan papan toko masuk ke dalam frame kameranya. Semua itu terlihat cukup menarik untuk bahan video perjalanan sederhana. Namun sejauh ini belum ada sesuatu yang benar-benar berbeda. Ketika matahari mulai turun, Daniel menyadari ada perubahan di sekitar jalan itu. Orang-orang mulai berkumpul di beberapa titik trotoar. Sebagian membawa kantong plastik berisi makanan. Ada juga yang memegang kotak kardus kecil. Awalnya Daniel mengira itu pasar dadakan. Ia berhenti di pinggir jalan dan mengarahkan kamera ke arah kerumunan kecil tersebut. Beberapa pemuda berdiri di tepi jalan sambil memegang kantong minuman. Setiap kali motor berhenti di lampu merah, mereka menghampiri pengendara dan memberikan makanan. Daniel menurunkan kameranya sejenak. Pemandangan itu membuatnya bingung. Seorang ibu tua berjalan perlahan mendekati salah satu pemuda. Pemuda itu langsung memberikan sebungkus makanan dan sebotol minuman. Ibu itu tersenyum sambil mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan langkahnya. Tidak ada meja promosi, tidak ada banner acara, tidak terlihat juga kamera besar atau orang yang mengatur kegiatan tersebut secara resmi. Semua berlangsung sederhana. Daniel kembali mengangkat kameranya. Kali ini ia lebih fokus pada ekspresi orang-orang yang menerima makanan. Seorang pengendara motor terlihat terkejut ketika menerima paket kecil dari seorang anak remaja. Pengendara itu mengangguk sambil tersenyum sebelum melanjutkan perjalanan. Beberapa anak kecil berlarian membawa wadah berisi kurma. Mereka membantu membagikannya kepada orang yang lewat. Suasana terasa santai, bahkan terdengar beberapa orang tertawa sambil bercakap-cakap. Daniel mendekat ke salah satu pemuda yang berdiri di dekat trotoar. "Apa yang sedang kalian lakukan?" tanyanya dalam bahasa Inggris sederhana. Pemuda itu tampak sedikit terkejut, tetapi tetap tersenyum. Ia menjawab dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. "Ini untuk buka puasa." Daniel tidak langsung memahami maksudnya. Ia melihat ke sekeliling lagi. Semakin banyak orang datang dan bergabung. Beberapa membawa kantong makanan tambahan, lalu membantu membagikannya kepada orang lain. Hal yang paling membuat Daniel heran adalah sikap mereka. Tidak ada yang terlihat sibuk merekam atau mengambil foto untuk media sosial. Mereka hanya berdiri di pinggir jalan, memberikan makanan, lalu kembali ke tempat semula. Di Kanada, kegiatan berbagi makanan biasanya dilakukan oleh organisasi besar atau perusahaan dengan sponsor yang jelas. Acara seperti itu biasanya dilengkapi spanduk, dokumentasi profesional, dan promosi. Namun di sini semuanya terlihat spontan. Daniel duduk di pinggir trotoar sambil memperhatikan kegiatan itu lebih lama. Kamera di tangannya masih menyala, tetapi ia tidak lagi berpikir tentang sudut pengambilan gambar atau rencana konten. Perhatiannya justru tertuju pada cara orang-orang saling menyapa. Beberapa pengendara yang menerima makanan tampak mengenal para relawan. Mereka berhenti sebentar untuk mengobrol sebelum melanjutkan perjalanan. Langit Jakarta mulai berubah warna. Cahaya matahari sore perlahan menjadi jingga. Suasana di jalan tetap ramai, tetapi ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tiba-tiba seorang anak kecil menghampiri Daniel. Anak itu mengulurkan satu kantong minuman kepadanya tanpa berkata apapun. Daniel terlihat bingung. Ia menunjuk dirinya sendiri seolah memastikan bahwa minuman itu memang untuknya. Anak itu hanya tersenyum lalu mengangguk. Daniel menerima minuman tersebut dengan canggung. Ia mencoba bertanya mengapa anak itu memberikannya. Tetapi anak itu sudah berlari kembali ke arah teman-temannya. Daniel menatap kantong minuman di tangannya beberapa saat. Ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi di jalanan ini. Tetapi satu hal mulai terasa jelas. Kegiatan sederhana yang ia lihat di depan matanya memiliki sesuatu yang tidak biasa. Dan tanpa ia sadari,
Rasa penasaran mulai tumbuh dalam pikirannya. Daniel Carter masih berdiri di pinggir jalan di kawasan Tebet, sambil memperhatikan orang-orang yang membagikan makanan. Kegiatan itu terlihat sederhana, tetapi membuatnya penasaran. Ia sudah beberapa kali merekam suasana tersebut, namun masih belum benar-benar memahami apa yang sedang terjadi. Saat ia sedang melihat layar kameranya, seorang pemuda mendekatinya. Wajahnya ramah dan terlihat santai seperti orang yang sudah terbiasa berbicara dengan orang baru. "Mas, lagi bikin video?" tanya pemuda itu dalam bahasa Inggris yang cukup jelas. Daniel menoleh dan mengangguk. Ia mematikan rekaman kameranya sejenak. Pemuda itu mengulurkan tangan. "Nama saya Rizky Pratama." Daniel menjabat tangannya. "Daniel, dari Kanada." Rizky tersenyum kecil. Ia tampak tidak terlalu terkejut mendengar bahwa Daniel berasal dari luar negeri. Kawasan Tebet memang sering didatangi wisatawan yang ingin mencoba makanan jalanan atau sekadar berjalan santai di sore hari. Daniel menunjuk ke arah orang-orang yang masih membagikan makanan di pinggir jalan. "Apa yang sebenarnya mereka lakukan?" tanyanya. Rizky melihat ke arah yang sama, lalu kembali menatap Daniel. "Itu bagi takjil," jawabnya. Daniel mengernyitkan dahi. Ia belum pernah mendengar istilah itu sebelumnya. Rizky kemudian mencoba menjelaskan dengan cara yang lebih sederhana. "Sekarang bulan Ramadan. Banyak orang di sini sedang puasa. Mereka tidak makan dan minum dari pagi sampai waktu maghrib. Jadi menjelang waktu berbuka, beberapa orang biasanya membagikan makanan gratis untuk orang yang masih di jalan." Penjelasan itu membuat Daniel sedikit mengerti. Ia kembali melihat ke arah trotoar. Beberapa pengendara motor berhenti sebentar untuk menerima minuman atau kurma sebelum melanjutkan perjalanan. "Jadi semua ini gratis?" tanya Daniel lagi. Rizky mengangguk. "Iya, biasanya orang-orang patungan beli makanan lalu dibagikan ke siapa saja yang lewat." Daniel memperhatikan kegiatan itu dengan lebih serius. Ia mencoba membandingkannya dengan kegiatan sosial yang sering ia lihat di negaranya. Di Kanada, acara berbagi makanan biasanya diadakan oleh organisasi resmi atau perusahaan besar. Acara seperti itu sering diliput media dan dilengkapi berbagai promosi. Di sini situasinya berbeda. Tidak ada panggung, tidak ada logo perusahaan. Tidak terlihat pula orang yang mengatur semuanya secara formal. Beberapa mahasiswa terlihat membantu membagikan minuman. Seorang bapak parubaya membawa kardus berisi makanan tambahan. Anak-anak kecil juga ikut membantu dengan cara sederhana. Semua orang tampak melakukannya dengan santai. Daniel mengangkat kameranya lagi dan merekam beberapa gambar tambahan. Kali ini, ia mencoba menangkap ekspresi orang-orang yang terlibat. Ada pengendara yang tersenyum lebar ketika menerima makanan. Ada juga yang hanya mengangguk sambil mengucapkan terima kasih. "Apakah kalian melakukan ini setiap hari?" tanya Daniel. "Selama Ramadan biasanya iya," jawab Rizky. Daniel terdiam beberapa saat. Ia tidak menyangka kegiatan seperti ini bisa berlangsung begitu rutin, tanpa organisasi besar yang mengaturnya. Rizky kemudian menunjuk ke arah sekelompok orang yang duduk di trotoar tidak jauh dari sana. Mereka sedang menata makanan di atas tikar. "Kami biasanya buka puasa bareng setelah selesai bagi takjil," katanya. Daniel mengikuti arah pandangan itu. Beberapa orang tampak duduk santai sambil berbincang. Ada mahasiswa, pengemudi ojek online, dan beberapa warga sekitar. Suasana mereka terlihat akrab meskipun tampaknya tidak semua saling mengenal. Rizky kembali menatap Daniel. "Kalau mau, kamu bisa ikut." Daniel sedikit ragu. Biasanya ia menjaga jarak dengan orang yang baru dikenalnya saat sedang melakukan perjalanan. Ia lebih sering bekerja sendiri agar fokus membuat konten. Namun kali ini situasinya terasa berbeda. Ia kembali melihat ke arah orang-orang yang sedang duduk di atas tikar. Mereka tertawa ringan sambil menyiapkan makanan untuk berbuka. Tidak ada kesan acara resmi. Suasananya lebih mirip pertemuan santai. Daniel akhirnya mengangguk pelan. "Oke, aku ikut." Rizky tersenyum lalu memberi isyarat agar Daniel berjalan bersamanya menuju kelompok itu. Saat mereka melangkah mendekat, Daniel menyadari satu hal kecil yang sebelumnya tidak ia perhatikan.
Orang-orang yang ada di sana menyambutnya dengan senyum, seolah ia bukan orang asing. Bagi Daniel, sambutan sederhana itu terasa cukup mengejutkan. Ia baru berada di kota ini kurang dari 1 hari, tetapi sudah diajak duduk bersama oleh orang-orang yang bahkan belum benar-benar mengenalnya. Daniel berjalan mengikuti Rizky menuju kelompok orang yang duduk di trotoar. Di atas jalan yang cukup lebar itu sudah digelar beberapa tikar sederhana. Di atasnya tersusun kotak makanan, plastik berisi minuman, dan beberapa wadah kecil berisi kurma. Suasananya santai. Beberapa orang sedang mengobrol, sementara yang lain membantu menata makanan. Tidak ada meja besar atau dekorasi khusus. Semuanya terlihat sederhana. Rizky memperkenalkan Daniel kepada mereka. "Ini Daniel. Dia dari Kanada," katanya. Beberapa orang langsung menyambut dengan senyum ramah. Ada yang mengangguk, ada juga yang mengucapkan salam singkat. Daniel duduk di salah satu sisi tikar. Ia masih membawa kameranya, tetapi kali ini tidak langsung menyalakannya. Ia ingin memperhatikan suasana lebih dulu. Di sekelilingnya ada berbagai macam orang. Seorang mahasiswa yang masih mengenakan jaket kampus sedang membantu membuka kotak makanan. Tidak jauh darinya, seorang pengemudi ojek online meletakkan helm di sampingnya sambil ikut berbincang. Di ujung tikar, seorang bapak tua menuangkan minuman ke dalam gelas plastik. Mereka terlihat seperti kelompok yang sudah lama saling mengenal, meskipun Rizky sempat berbisik bahwa sebagian dari mereka baru bertemu di tempat itu. Seorang perempuan muda yang duduk di dekat Daniel menyodorkan sebuah wadah kecil. "Kurma?" tanyanya singkat. Daniel menerima wadah itu dengan sedikit canggung, lalu mengucapkan terima kasih. Ia belum terbiasa dengan keramahan seperti ini dari orang yang baru ia temui. Sambil menunggu waktu berbuka, percakapan di sekitar mereka terus berjalan. Beberapa orang bercanda ringan tentang pekerjaan atau kegiatan mereka sepanjang hari. Tawa kecil sering terdengar di antara obrolan tersebut. Daniel akhirnya menyalakan kameranya dan mulai merekam. Ia tidak berbicara terlalu banyak. Ia hanya mengarahkan lensa ke arah orang-orang yang sedang duduk bersama. Dari sudut pandangnya, suasana itu terlihat berbeda dari acara makan bersama yang biasa ia lihat. Tidak ada orang yang sibuk dengan ponsel. Hampir semua fokus pada percakapan dan kebersamaan. Beberapa menit kemudian, suasana mendadak lebih tenang. Dari kejauhan terdengar suara azan yang mulai berkumandang dari masjid di sekitar kawasan itu. Semua orang berhenti berbicara sejenak. Beberapa orang menundukkan kepala, sementara yang lain hanya duduk diam menunggu suara azan selesai. Rizky mengambil sebutir kurma lalu mempersilahkan Daniel untuk makan. "Sudah boleh buka puasa," katanya. Daniel mengikuti mereka. Ia mencoba kurma yang tadi diberikan kepadanya, lalu meminum sedikit teh manis dari gelas plastik. Rasanya sederhana, tetapi cukup menyegarkan setelah berjalan cukup lama. Setelah itu, orang-orang mulai membuka kotak makanan masing-masing. Isinya tidak mewah. Ada nasi, ayam goreng, dan beberapa lauk sederhana. Namun mereka memakannya dengan santai sambil kembali mengobrol. Daniel merekam beberapa momen tersebut. Ia memperhatikan bagaimana makanan sering berpindah dari satu orang ke orang lain. Jika ada yang membawa makanan lebih, mereka langsung menawarkannya kepada orang di sampingnya. Suasana itu membuat Daniel teringat pada beberapa acara makan malam di negaranya. Di sana orang biasanya datang dengan kelompok yang sudah mereka kenal. Percakapan sering terbatas pada lingkaran kecil. Di tempat ini situasinya berbeda. Orang-orang yang sebelumnya tidak saling mengenal bisa duduk bersama tanpa merasa canggung. Beberapa orang di tikar mulai penasaran dengan Daniel. Mereka bertanya dari mana ia berasal dan berapa lama ia tinggal di Jakarta. Rizky membantu menerjemahkan ketika percakapan menjadi sedikit lebih sulit. Daniel ikut tertawa ketika salah satu dari mereka membuat candaan tentang kemacetan Jakarta yang sering membuat orang terlambat sampai rumah saat waktu berbuka. Waktu terasa berjalan cepat. Tanpa sadar, Daniel sudah duduk cukup lama di tempat itu. Ia masih memegang kameranya, tetapi kali ini ia tidak terlalu fokus pada rekaman. Perhatiannya lebih tertuju pada suasana di sekelilingnya.
Momen makan sederhana di trotoar itu terasa lebih hangat daripada banyak acara besar yang pernah ia rekam selama bertahun-tahun membuat konten perjalanan. Saat orang-orang mulai membereskan sisa makanan, Daniel menyadari satu hal yang cukup mengejutkan baginya. Untuk pertama kalinya sejak tiba di Jakarta, ia tidak merasa seperti turis yang hanya lewat untuk membuat video. Setelah suasana makan mulai santai, Daniel Carter kembali memegang kameranya. Ia melihat sekeliling. Beberapa orang masih duduk di tikar sambil berbincang, sementara yang lain mulai merapikan kotak makanan kosong. Suasana di trotoar Tebet itu tetap ramai, tetapi terasa tenang. Daniel menatap layar kameranya sebentar. Dalam pekerjaannya sebagai kreator konten, momen seperti ini biasanya ia rekam untuk bahan video yang nanti diedit di hotel. Namun kali ini ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia ingin memperlihatkan suasana ini secara langsung kepada para penontonnya. Tanpa banyak berpikir, Daniel membuka aplikasi streaming di ponselnya. Ia menghubungkan kamera kecilnya, lalu menekan tombol siaran langsung. Beberapa detik pertama layar masih sepi. Daniel mengangkat kameranya perlahan dan mulai berbicara. "Halo semuanya. Aku tidak merencanakan siaran ini, tapi kalian harus melihat ini." Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Ia mencoba menjaga suasana agar tidak mengganggu orang-orang di sekitarnya. Ia mengarahkan kamera ke arah tikar tempat mereka duduk. Beberapa orang terlihat masih menikmati makanan. Di sisi lain, 2 orang pemuda sedang menuangkan minuman ke gelas plastik untuk dibagikan lagi kepada orang yang datang terlambat. Jumlah penonton mulai muncul di layar. Awalnya hanya beberapa orang. Penonton yang sering mengikuti siaran Daniel tampaknya penasaran mengapa ia tiba-tiba melakukan live stream. Komentar pertama mulai muncul. "Di mana kamu sekarang?" Daniel membaca komentar itu lalu menjawab, "Aku di Jakarta. Ini kegiatan buka puasa bersama di pinggir jalan." Ia kemudian berjalan perlahan sambil memperlihatkan suasana sekitar. Kamera menangkap beberapa orang yang sedang berbincang. Anak-anak yang berlarian kecil di trotoar, serta motor yang berhenti sebentar untuk mengambil makanan. Jumlah penonton terus bertambah. Beberapa komentar terlihat bingung. "Mereka membagikan makanan gratis?" Daniel mengangguk sambil membaca komentar itu. "Iya, mereka membagikan makanan kepada siapa saja yang lewat sebelum berbuka puasa." Ia memperlihatkan seorang pemuda yang sedang memberikan minuman kepada pengendara motor yang berhenti di pinggir jalan. Pengendara itu mengucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Di layar ponselnya, jumlah penonton naik lebih cepat dari biasanya. Beberapa orang mulai menuliskan pesan panjang. Kenapa mereka melakukannya? Daniel sempat terdiam sebelum menjawab. Karena mereka ingin berbagi. Tidak ada sponsor di sini. Ia menoleh ke arah Rizky yang duduk tidak jauh darinya. Rizky terlihat tertawa kecil ketika melihat Daniel berbicara dengan penonton di kameranya. Daniel kembali mengarahkan kamera ke langit yang mulai gelap. Lampu jalan sudah menyala dan membuat suasana trotoar terlihat lebih hangat. Komentar di layar terus bergerak cepat. Banyak penonton yang mengatakan bahwa pemandangan itu terlihat sangat berbeda dari kota mereka. Beberapa bahkan menulis bahwa mereka jarang melihat orang asing berkumpul dan makan bersama di pinggir jalan tanpa acara resmi. Daniel sendiri mulai menyadari sesuatu yang aneh. Biasanya ketika ia melakukan siaran langsung, ia selalu fokus pada cara berbicara, sudut kamera, dan bagaimana membuat konten terlihat menarik. Namun malam itu perasaannya berbeda. Ia tidak merasa sedang membuat pertunjukan. Ia hanya ingin menunjukkan apa yang ia lihat. Seorang pria yang duduk di dekatnya tiba-tiba menepuk bahunya dengan ringan. Pria itu mengulurkan 1 gelas minuman kepadanya. Daniel tersenyum lalu menerimanya. "Terima kasih," katanya. Kamera masih menyala ketika ia meminum sedikit minuman itu. Penonton di layar langsung bereaksi dengan berbagai komentar. Beberapa mengatakan mereka iri melihat suasana yang terlihat hangat. Ada juga yang bertanya apakah kegiatan seperti ini terjadi di seluruh Indonesia. Daniel kembali memperlihatkan orang-orang yang masih duduk santai di tikar. Beberapa dari mereka bahkan melambaikan tangan ketika sadar sedang direkam. Siaran langsung itu terus berjalan beberapa saat lagi.
Jumlah penonton sudah jauh lebih besar daripada siaran biasa yang pernah ia lakukan. Namun yang paling menarik bagi Daniel bukanlah angka tersebut. Di tengah keramaian jalanan Jakarta yang sederhana itu, ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan selama bertahun-tahun bekerja sebagai streamer. Rasa ingin tahu yang benar-benar tulus. Setelah siaran langsung selesai, Daniel Carter mematikan kameranya dan menyandarkan punggungnya ke tembok di dekat trotoar. Suasana di sekitar tikar mulai sedikit berkurang. Beberapa orang sudah pamit pulang karena harus kembali bekerja atau melanjutkan perjalanan. Namun sebagian masih duduk santai sambil mengobrol. Daniel memperhatikan layar ponselnya. Notifikasi komentar dari siaran tadi masih terus masuk. Banyak penonton yang menanyakan hal yang sama tentang kegiatan berbagi makanan di jalan itu. Ia mengunci layar ponsel, lalu menyimpannya di saku. Untuk beberapa saat ia ingin menikmati suasana tanpa memikirkan konten. Rizky yang duduk di dekatnya sedang membantu membereskan plastik dan kotak makanan kosong. Daniel ikut berdiri dan membantu mengangkat beberapa kantong sampah ke tepi jalan. Tidak jauh dari mereka, seorang perempuan sedang mengatur sisa minuman di dalam kotak plastik besar. Rambutnya diikat sederhana dan ia terlihat cukup sibuk memeriksa jumlah minuman yang masih tersisa. Rizky memanggilnya. "Maya, sini sebentar." Perempuan itu menoleh, lalu berjalan mendekat. Rizky memperkenalkan mereka. "Ini Daniel, tadi yang ikut live stream." Perempuan itu tersenyum ramah. "Halo, aku Maya Putri," katanya. Daniel menjabat tangannya. "Daniel." Maya terlihat cukup penasaran. Ia mengatakan bahwa ia sempat melihat siaran langsung Daniel ketika salah satu temannya menunjukkannya lewat ponsel. "Lumayan ramai yang nonton," katanya sambil tertawa kecil. Daniel hanya tersenyum. Ia sendiri belum sempat memeriksa jumlah penonton secara serius. Maya kemudian duduk di tikar yang sudah hampir kosong. Ia mengambil sebotol minuman lalu meminumnya perlahan. "Kamu baru pertama kali lihat kegiatan seperti ini?" tanyanya. Daniel mengangguk. "Di negaraku biasanya kegiatan sosial diatur organisasi besar. Jarang ada orang berkumpul seperti ini tanpa acara resmi." Maya tampak mengerti. Ia menjelaskan bahwa kegiatan bagi takjil seperti itu cukup umum selama bulan Ramadan. Banyak komunitas kecil atau kelompok teman yang melakukannya hampir setiap hari. Kadang mereka mengumpulkan uang bersama, kadang juga ada orang yang langsung membeli makanan lalu membagikannya. "Tidak harus besar," kata Maya. "Yang penting bisa berbagi." Percakapan mereka berjalan santai. Beberapa orang yang masih duduk di tikar ikut mendengarkan dan sesekali menambahkan cerita tentang kegiatan serupa di tempat lain di Jakarta. Daniel merasa percakapan itu menarik. Ia sebenarnya ingin menyalakan kamera lagi, tetapi kali ini ia memilih untuk mendengarkan saja. Setelah beberapa menit, Maya tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Daniel tertarik. "Besok malam kami ada kegiatan lain." Daniel menoleh. "Kegiatan apa?" "Sahur keliling," jawab Maya. Daniel terlihat bingung. Maya tertawa kecil melihat ekspresi wajahnya. "Sahur keliling itu biasanya dilakukan menjelang pagi. Kami naik motor keliling beberapa jalan sambil membangunkan orang untuk sahur." Daniel mencoba memahami penjelasan itu. Di negaranya, aktivitas di tengah malam biasanya sangat sepi. Jarang ada kegiatan komunitas yang melibatkan banyak orang pada jam seperti itu. "Jam berapa?" tanyanya. "Sekitar jam 2 atau 3 pagi, jawab Maya. Daniel sedikit terkejut mendengar waktunya. Maya melanjutkan penjelasannya. Selain membangunkan orang untuk sahur, mereka juga sering membawa makanan untuk dibagikan kepada orang yang masih bekerja di malam hari, seperti petugas keamanan atau pengemudi ojek. Rizky yang sejak tadi mendengarkan percakapan mereka ikut menambahkan, "Seru kok, kamu harus coba." Daniel tidak langsung menjawab. Ia memikirkan jadwalnya sebentar. Biasanya ia menghindari aktivitas yang terlalu melelahkan saat sedang traveling, terutama pada jam yang sangat pagi. Namun pengalaman malam ini membuatnya penasaran. Ia belum pernah melihat suasana kota yang aktif menjelang subuh seperti yang diceritakan Maya. Daniel akhirnya mengangguk pelan. "Baik, aku ikut." Maya tersenyum puas. "Kalau begitu nanti aku kirim lokasi kumpulnya."
Daniel merasa keputusan itu cukup spontan. Namun entah mengapa ia tidak merasa ragu. Sore yang awalnya ia kira hanya akan menjadi rekaman konten biasa, ternyata berubah menjadi awal dari pengalaman baru yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Alarm ponsel. Daniel Carter berbunyi saat malam masih sangat gelap. Ia membuka mata dengan berat, lalu melihat layar jam di samping tempat tidur. Waktu menunjukkan lewat tengah malam. Tubuhnya masih terasa lelah setelah aktivitas seharian, tetapi ia langsung teringat rencana yang disepakati tadi malam. Pesan dari Maya sudah muncul di layar ponselnya. Lokasi titik kumpul dikirim beberapa jam sebelumnya. Daniel menarik napas panjang, lalu bangun dari tempat tidur. Ia mengambil kamera kecilnya, memasukkannya ke dalam tas, kemudian keluar dari penginapan. Udara Jakarta pada waktu itu terasa lebih sejuk dibandingkan sore hari. Jalanan tidak seramai biasanya, tetapi kota itu tetap terlihat hidup. Beberapa warung kecil masih buka. Motor sesekali melintas, dan lampu jalan menerangi trotoar yang hampir kosong. Daniel memesan ojek online menuju lokasi yang dikirim Maya. Perjalanan tidak terlalu lama. Ketika ia sampai di sebuah area parkir dekat masjid di kawasan Pasar Minggu, beberapa orang sudah berkumpul. Deretan motor terparkir rapi di pinggir jalan. Sekelompok anak muda berdiri sambil mengobrol pelan. Sebagian membawa kantong plastik berisi makanan. Ada juga yang membawa termos besar. Rizky langsung melambaikan tangan ketika melihat Daniel datang. "Kamu datang juga," katanya sambil tersenyum. Daniel mengangguk sambil melihat sekeliling. Ia tidak menyangka akan ada cukup banyak orang yang berkumpul pada jam seperti itu. Maya juga sudah berada di sana. Ia sedang membagikan beberapa paket makanan kepada orang-orang yang akan ikut dalam rombongan. "Ini untuk nanti dibagikan di jalan," jelasnya ketika Daniel mendekat. Daniel melihat isi kantong tersebut. Ada nasi kotak, roti, dan minuman hangat dalam botol plastik. Beberapa menit kemudian suasana mulai lebih aktif. Orang-orang menyalakan mesin motor mereka. Suara mesin terdengar bergantian, tetapi tidak terlalu keras karena mereka berusaha menjaga suasana tetap tenang. Daniel memutuskan menyalakan kameranya. Ia ingin merekam pengalaman ini sejak awal. Rizky menawarkan helm cadangan lalu mengajak Daniel naik di motor miliknya. Setelah semua siap, rombongan itu mulai bergerak perlahan meninggalkan area parkir. Motor mereka melaju melewati beberapa jalan yang masih lengang. Lampu-lampu kota memantul di aspal yang tampak sedikit basah oleh embun malam. Beberapa menit kemudian, suara beduk mulai terdengar dari kejauhan. Suara itu datang dari masjid-masjid di sekitar kawasan tersebut. Ritmenya teratur dan cukup keras untuk terdengar dari beberapa blok jalan. Daniel menoleh ke berbagai arah sambil merekam. Ia tidak menyangka kota sebesar Jakarta masih memiliki tradisi seperti itu. Di Toronto, tempat tinggalnya, jalanan pada jam seperti ini biasanya sangat sepi. Hampir tidak ada aktivitas selain beberapa kendaraan yang lewat sesekali. Namun di sini situasinya berbeda. Ketika rombongan memasuki jalan yang lebih kecil, Daniel melihat beberapa warung mulai menyiapkan makanan. Lampu terang dari dalam warung membuat suasana terlihat lebih hidup. Beberapa orang yang duduk di depan rumah mereka melambaikan tangan ketika rombongan motor lewat. Ada juga yang tersenyum ketika mendengar suara beduk dari arah masjid. Rombongan akhirnya berhenti di sebuah persimpangan kecil dekat sebuah masjid sederhana. Beberapa orang langsung turun dari motor sambil membawa kantong makanan. Maya dan beberapa relawan lain mulai membagikan nasi kotak kepada orang-orang yang masih berada di jalan pada jam tersebut. Seorang pengemudi ojek online menerima makanan sambil mengucapkan terima kasih. Tidak jauh dari sana, seorang petugas keamanan juga mendapat satu paket makanan. Daniel ikut membantu membagikan beberapa botol minuman. Awalnya ia masih canggung, tetapi orang-orang yang menerima bantuan itu terlihat sangat menghargai. Setelah beberapa menit, rombongan kembali berkumpul di halaman masjid. Mereka duduk santai sambil menunggu waktu sahur. Daniel mematikan kameranya sejenak. Ia memandang sekeliling dan mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Bagi Daniel, pengalaman sederhana di tengah malam itu terasa sangat berbeda dari semua perjalanan yang pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah membagikan makanan di beberapa jalan kecil,
Rombongan akhirnya kembali berkumpul di halaman masjid sederhana di kawasan Cilandak. Suasana malam masih tenang. Lampu dari teras masjid menyinari halaman yang cukup luas. Beberapa motor diparkir di pinggir pagar, sementara para relawan duduk beristirahat setelah berkeliling. Daniel Carter ikut duduk di salah satu tangga masjid. Ia meletakkan kameranya di samping tas. Untuk beberapa saat ia tidak ingin merekam apapun. Ia hanya ingin memperhatikan suasana di sekelilingnya. Beberapa orang membuka kantong makanan yang tadi mereka bawa. Ada nasi kotak, roti, dan minuman hangat. Mereka menata semuanya di atas tikar yang digelar di halaman. Tidak ada yang terlihat terburu-buru. Suasananya santai, seperti pertemuan kecil di antara teman. Dari dalam masjid, seorang pria paruh baya keluar dengan langkah pelan. Ia mengenakan baju koko sederhana dan peci hitam. Wajahnya terlihat tenang ketika melihat kelompok anak muda yang berkumpul di halaman. Rizky segera berdiri. "Ustaz Hashim," katanya sambil menyalami pria itu. Beberapa orang lain juga menyapanya dengan hormat. Ternyata pria tersebut adalah pengurus masjid yang sering membantu kegiatan sahur keliling di lingkungan itu. Rizky kemudian memperkenalkan Daniel kepada beliau. "Ustaz, ini Daniel, dia dari Kanada." Ustaz Hashim mengangguk sambil tersenyum ramah. Ia duduk di tangga masjid tidak jauh dari Daniel. "Kamu pertama kali ke Indonesia?" tanyanya dengan bahasa Inggris yang cukup jelas. Daniel mengangguk. "Iya, baru beberapa hari." Ustaz Hashim memperhatikan Daniel sejenak lalu melihat ke arah para relawan yang masih sibuk menyiapkan makanan sahur. "Mereka anak-anak baik," katanya pelan. Daniel mengikuti arah pandangan itu. Maya dan beberapa temannya sedang membagikan piring plastik kepada semua orang yang duduk di tikar. Daniel lalu mengajukan pertanyaan yang sejak tadi ada di pikirannya. "Kenapa kalian melakukan kegiatan ini setiap malam?" Ustaz Hashim tersenyum tipis. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian ia berbicara dengan suara tenang. "Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar," katanya. "Ini juga waktu untuk belajar peduli kepada orang lain." Daniel mendengarkan dengan serius. Ustaz Hashim melanjutkan penjelasannya. Menurutnya, kegiatan sederhana seperti membagikan makanan atau membangunkan orang sahur adalah cara kecil untuk saling membantu. Tidak harus punya banyak uang untuk berbagi, katanya. Kadang cukup dengan waktu dan niat baik. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi membuat Daniel berpikir. Selama bertahun-tahun ia bekerja sebagai kreator konten. Sebagian besar waktunya dihabiskan untuk mengejar jumlah penonton dan kontrak kerjasama. Ia sering berpindah kota demi membuat video yang menarik. Namun ia jarang benar-benar terlibat dalam kehidupan orang-orang yang ia temui di perjalanan. Daniel memandang kembali ke arah halaman masjid. Para relawan terlihat tertawa sambil menata makanan di tikar. Beberapa dari mereka tampak sangat akrab, tetapi ada juga yang baru saling mengenal. Meski begitu suasananya terasa seperti kelompok yang sudah lama bersama. "Di kota saya, orang jarang berkumpul seperti ini," kata Daniel pelan. Ustaz Hashim mengangguk seolah memahami maksudnya. "Setiap tempat punya cara sendiri untuk menemukan kebahagiaan," jawabnya. Tidak lama kemudian, Maya memanggil semua orang untuk duduk melingkar di tikar. Makanan sahur sudah siap dibagikan. Daniel ikut bergabung bersama mereka. Ia menerima satu kotak nasi dan segelas minuman hangat. Di sekelilingnya orang-orang mulai makan sambil mengobrol santai. Beberapa menit kemudian Daniel menyalakan kameranya lagi. Kali ini ia mengarahkan kamera ke dirinya sendiri. "Sekarang masih sangat pagi di Jakarta," katanya kepada penonton yang mungkin akan menonton rekaman itu nanti. "Aku baru saja ikut sahur bersama teman-teman di sini." Ia berhenti sejenak, lalu melihat orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Suasananya sangat berbeda dari yang pernah aku lihat sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Daniel mematikan kameranya lagi. Ia memilih menikmati makanan sahur tanpa gangguan. Di tengah halaman masjid yang sederhana itu, ia mulai merasakan sesuatu yang tidak ia temukan selama bertahun-tahun membuat konten perjalanan. Sebuah perasaan hangat yang datang dari kebersamaan yang tulus. Daniel Carter terbangun lebih siang dari biasanya. Tubuhnya masih terasa lelah setelah aktivitas sepanjang malam.
sahur keliling yang ia ikuti bersama Rizky dan teman-temannya berakhir menjelang waktu subuh. Setelah itu ia kembali ke penginapan dan langsung tertidur. Suara notifikasi dari ponselnya akhirnya membangunkannya. Awalnya ia mengira hanya pesan biasa dari penonton atau teman. Namun suara pemberitahuan itu terus muncul tanpa berhenti. Daniel mengambil ponselnya dari meja di samping tempat tidur. Layar penuh dengan notifikasi dari berbagai aplikasi. Komentar baru terus masuk dari video yang ia unggah beberapa jam sebelumnya. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil membuka aplikasi channel miliknya. Daniel sempat terdiam ketika melihat angka penonton di layar. Video tentang kegiatan sahur keliling yang ia rekam malam tadi sudah ditonton jauh lebih banyak dibandingkan video-videonya sebelumnya. Angkanya terus bertambah setiap menit. Ia membuka kolom komentar. Sebagian besar penonton berasal dari Kanada. Banyak dari mereka menulis bahwa mereka baru pertama kali melihat suasana seperti itu. Beberapa mengatakan mereka tidak menyangka sebuah kota besar bisa tetap hidup pada waktu menjelang subuh. Daniel membaca satu komentar yang cukup panjang. Seseorang menulis bahwa kegiatan berbagi makanan di tengah malam itu terlihat sangat tulus. Tidak ada panggung besar, tidak ada iklan, dan tidak ada orang yang terlihat mencari perhatian. Komentar lain mengatakan bahwa pemandangan itu terasa hangat, sesuatu yang jarang mereka lihat di kota besar di negara mereka. Daniel menutup kolom komentar sebentar lalu melihat kembali jumlah penonton. Angkanya masih terus naik. Ia tidak pernah merencanakan video itu menjadi sesuatu yang besar. Rekaman tersebut sebenarnya sangat sederhana. Ia hanya berjalan bersama rombongan motor, membagikan makanan, lalu makan sahur bersama di halaman masjid. Namun tampaknya justru kesederhanaan itulah yang menarik perhatian banyak orang. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan baru muncul dari alamat email yang tidak ia kenal. Pesan itu berasal dari seorang jurnalis yang bekerja di sebuah stasiun televisi di Toronto. Jurnalis tersebut mengatakan bahwa video Daniel sedang dibicarakan di media sosial. Mereka ingin meminta izin untuk menayangkan cuplikan video tersebut dalam program berita pagi. Daniel membaca pesan itu 2 kali untuk memastikan ia tidak salah paham. Ia membalas email tersebut dengan singkat dan memberikan izin penggunaan cuplikan video. Tidak lama kemudian, Rizky mengirim pesan melalui aplikasi chat. "Video kamu lagi ramai dibahas," tulisnya. Rizky juga mengirim tangkapan layar dari media sosial. Beberapa akun sudah membagikan potongan video Daniel ketika rombongan motor melintasi jalan sambil membawa makanan untuk dibagikan. Daniel tersenyum kecil melihat pesan itu. Ia kemudian berdiri dan membuka tirai jendela kamar. Jalan di depan penginapan sudah kembali ramai seperti biasanya. Motor dan mobil bergerak di antara keramaian kota. Sulit membayangkan bahwa beberapa jam sebelumnya, ia berada di jalan yang hampir sama, dalam suasana yang sangat berbeda. Daniel kembali melihat ponselnya. Jumlah penonton terus meningkat. Video itu mulai menjangkau penonton dari negara lain juga. Beberapa komentar datang dari Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Banyak dari mereka bertanya tentang kegiatan sahur keliling yang terlihat dalam video tersebut. Ada yang ingin tahu apakah tradisi itu hanya ada di Jakarta atau juga dilakukan di kota lain di Indonesia. Daniel meletakkan ponselnya di meja dan menarik napas panjang. Selama ini ia sering berusaha membuat video yang spektakuler untuk menarik perhatian penonton. Ia pergi ke tempat-tempat wisata terkenal, mengikuti festival besar, atau merekam pemandangan yang dramatis. Namun video yang paling sederhana justru menjadi yang paling banyak dibicarakan. Daniel mulai menyadari sesuatu yang penting. Cerita yang benar-benar menyentuh penonton tidak selalu datang dari tempat yang paling terkenal. Kadang cerita itu muncul dari momen kecil yang jujur dan apa adanya. Setelah membaca ratusan komentar dari penonton, Daniel Carter akhirnya keluar dari penginapan pada sore hari. Ia ingin berjalan sebentar untuk melihat suasana kota seperti biasa. Namun kali ini pikirannya tidak sepenuhnya tenang. Video yang ia unggah tentang sahur keliling masih terus dibicarakan. Di tangannya, ponsel terus bergetar karena notifikasi baru. Banyak orang mengirim pesan pribadi, menanyakan hal yang sama. Mereka penasaran dengan kehidupan Ramadan di Indonesia yang terlihat dalam videonya.
Daniel berjalan menyusuri trotoar di kawasan Tebet. Jalan itu terlihat sama seperti beberapa hari sebelumnya. Pedagang kaki lima mulai membuka lapak. Motor melintas tanpa henti. Orang-orang berjalan sambil membawa tas belanja atau makanan untuk berbuka. Namun ada satu hal yang berbeda. Ketika Daniel membuka media sosialnya, ia melihat semakin banyak akun yang membagikan cuplikan videonya. Beberapa halaman berita luar negeri juga mulai menulis artikel singkat tentang video tersebut. Judulnya hampir sama. Mereka menyoroti pengalaman seorang streamer dari Kanada yang menemukan suasana Ramadan yang hangat di Jakarta. Daniel berhenti di depan sebuah warung kecil, lalu duduk di bangku plastik. Ia memesan minuman dingin sambil membuka salah satu artikel yang baru saja dibagikan seseorang melalui pesan. Artikel itu membahas bagaimana video sederhana tentang sahur keliling membuat banyak orang di Kanada penasaran dengan Indonesia. Penulisnya mengatakan bahwa suasana kebersamaan dalam video tersebut terlihat sangat berbeda dari kehidupan kota besar di negara mereka. Daniel membaca artikel itu sampai selesai. Ia merasa sedikit aneh melihat namanya disebut dalam berita. Ia tidak pernah membayangkan perjalanan singkatnya akan menarik perhatian seperti ini. Tidak lama kemudian Rizky datang menghampiri. Ia duduk di kursi di depan Daniel sambil tersenyum lebar. "Kamu sekarang terkenal," katanya sambil bercanda. Daniel tertawa kecil. Ia lalu menunjukkan layar ponselnya kepada Rizky. Di sana terlihat grafik penonton video yang terus naik. "Ini di luar dugaan," kata Daniel. Rizky melihat layar itu dengan ekspresi kagum. Ia sendiri tidak terlalu memahami dunia konten digital, tetapi ia bisa melihat bahwa jumlah penonton video tersebut sangat besar. Beberapa menit kemudian, Maya juga datang. Ia baru saja selesai membantu menyiapkan kegiatan bagi takjil di jalan yang sama seperti beberapa hari lalu. Maya membuka ponselnya lalu memperlihatkan sesuatu kepada Daniel. Itu adalah tangkapan layar dari situs pemesanan tiket pesawat. Pencarian penerbangan dari Kanada ke Jakarta meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir. Banyak orang menuliskan komentar bahwa mereka ingin melihat langsung suasana Ramadan, seperti yang terlihat di video Daniel. Daniel terdiam sejenak. Ia tidak pernah membayangkan kontennya bisa memberikan dampak seperti itu. Selama ini, ia hanya berpikir tentang jumlah penonton dan jumlah pelanggan channel. Namun kali ini situasinya berbeda. Banyak orang benar-benar tertarik untuk datang dan merasakan pengalaman yang sama. "Sepertinya kamu baru saja mempromosikan Indonesia tanpa sengaja," kata Maya sambil tertawa. Daniel menggeleng pelan. "Aku hanya menunjukkan apa yang aku lihat," jawabnya. Maya kemudian mengatakan sesuatu yang membuat Daniel berpikir lebih jauh. Kadang video sederhana bisa membuka cara pandang orang. Kalimat itu membuat Daniel memandang jalanan di depannya. Orang-orang mulai berkumpul di trotoar untuk membagikan makanan kepada pengendara yang lewat. Suasana yang sama seperti beberapa hari sebelumnya kembali terlihat. Daniel mengambil kameranya dari tas. Ia menyalakannya, lalu mulai merekam kegiatan itu lagi. Namun kali ini ia tidak hanya merekam untuk membuat konten baru. Ia mulai merasa bahwa setiap momen kecil yang ia lihat di jalan itu memiliki cerita yang layak untuk dibagikan. Sementara itu di berbagai tempat yang jauh dari Jakarta, ribuan orang yang menonton videonya mulai mengenal satu hal baru tentang Indonesia. Sebuah tradisi sederhana yang dilakukan oleh orang-orang biasa, tetapi mampu membuat banyak orang di dunia merasa penasaran. Beberapa hari setelah video sahur keliling menjadi viral, kehidupan Daniel Carter berubah lebih cepat dari yang ia bayangkan. Setiap pagi ia bangun dengan puluhan email baru di kotak masuknya. Sebagian besar berasal dari media, agensi digital, dan perusahaan yang tertarik bekerja sama dengannya. Daniel duduk di meja kecil di kamar penginapannya sambil membaca satu persatu pesan tersebut. Ia sudah terbiasa menerima tawaran kerja sama sejak beberapa tahun terakhir. Namun jumlah email yang masuk kali ini jauh lebih banyak dari biasanya. Salah satu pesan datang dari sebuah perusahaan platform video internasional. Mereka menawarkan kontrak kerja sama untuk membuat seri perjalanan khusus tentang budaya di berbagai negara Asia. Daniel membaca isi proposal itu dengan serius. Nilai kontraknya sangat besar. Jika ia menerima tawaran tersebut, ia bisa mendapatkan penghasilan yang jauh lebih tinggi dibandingkan proyek sebelumnya. Namun ada satu syarat yang langsung menarik perhatiannya.
Perusahaan itu ingin Daniel segera kembali ke Kanada untuk memulai proses produksi. Mereka ingin semua rekaman dilakukan dengan tim profesional dan peralatan yang lebih lengkap. Daniel meletakkan ponselnya di meja dan menarik napas pelan. Tawaran seperti itu biasanya langsung ia terima tanpa banyak pertimbangan. Dalam dunia kreator digital, kesempatan besar tidak selalu datang 2 kali. Namun kali ini perasaannya berbeda. Sore itu Daniel kembali bertemu Rizky di sebuah taman kecil, tidak jauh dari jalan tempat mereka biasa membagikan takjil. Matahari mulai turun, dan beberapa pedagang sudah menyiapkan makanan untuk berbuka. Daniel menunjukkan isi proposal kerjasama tersebut kepada Rizky. Rizky membaca beberapa bagian lalu mengangguk pelan. "Ini besar sekali," katanya. Daniel tidak menyangkal. Ia tahu kesempatan itu bisa membawa channel miliknya ke tingkat yang lebih tinggi. "Kalau kamu terima, kamu harus pulang sekarang?" tanya Rizky. Daniel mengangguk. Kurang lebih begitu. Mereka berdua terdiam beberapa saat. Di sekitar mereka, suasana jalan mulai ramai oleh orang-orang yang menunggu waktu berbuka puasa. Daniel memperhatikan kegiatan di trotoar yang sudah ia kenal beberapa hari terakhir. Beberapa relawan datang membawa kotak makanan. Mereka mulai menyusun minuman dan kurma di atas meja kecil. Suasana itu terasa akrab baginya. Beberapa minggu lalu ia datang ke Jakarta hanya untuk membuat video perjalanan biasa. Ia bahkan tidak memiliki rencana khusus untuk mengenal kehidupan di kota ini. Namun sejak bertemu Rizky, Maya, dan komunitas kecil mereka, pengalamannya berubah. Daniel kemudian berkata dengan suara pelan, "Aku merasa belum selesai di sini." Rizky menoleh. "Maksudnya?" Daniel menatap ke arah orang-orang yang sedang bersiap membagikan makanan. "Aku baru mulai memahami apa yang terjadi di sini. Rasanya aneh kalau harus pergi sekarang." Rizky tersenyum kecil mendengar itu. "Jakarta memang sering membuat orang ingin kembali," katanya. Daniel tertawa ringan. Ia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi ia bisa merasakan sendiri perubahan dalam pikirannya. Selama ini ia selalu bergerak cepat dari satu negara ke negara lain. Ia jarang tinggal lama di satu tempat karena selalu mengejar cerita baru. Namun kali ini, ia merasa cerita yang ia temukan justru belum selesai. Daniel mengambil ponselnya lagi dan membuka email dari perusahaan tersebut. Ia membaca ulang proposal itu dengan lebih tenang. Nilainya memang besar. Kesempatan itu juga bisa membuka banyak peluang lain di masa depan. Namun ia juga tahu bahwa pengalaman yang sedang ia jalani di Jakarta tidak bisa diulang begitu saja jika ia pergi sekarang. Setelah beberapa menit berpikir, Daniel menutup layar ponselnya. Ia belum memberikan jawaban. Untuk pertama kalinya dalam kariernya sebagai kreator perjalanan, ia tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan angka atau keuntungan. Ada sesuatu di kota ini yang membuatnya ingin tinggal lebih lama dan melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Daniel Carter akhirnya memutuskan untuk menunda jawabannya kepada perusahaan yang menawarkan kontrak besar. Ia merasa masih ada banyak hal yang ingin ia lihat di Indonesia. Keputusan itu membuatnya tetap tinggal di Jakarta lebih lama dari rencana awal. Selama beberapa hari berikutnya, Daniel terus mengikuti kegiatan yang dilakukan Rizky dan teman-temannya. Ia ikut membantu membagikan takjil di beberapa titik jalan, merekam suasana berbuka bersama, dan kembali mengikuti sahur keliling menjelang subuh. Namun rasa penasarannya semakin besar. Ia mulai berpikir bahwa kehidupan Ramadan di Indonesia mungkin tidak hanya terjadi di Jakarta. Suatu sore Daniel duduk bersama Maya dan Rizky di sebuah warung kecil setelah selesai membagikan makanan. Ia mengatakan ingin melihat suasana Ramadan di kota lain. Maya langsung menyebut satu kota yang menurutnya menarik. "Coba ke Yogyakarta," katanya. Menurut Maya, kota itu memiliki suasana yang berbeda. Banyak mahasiswa tinggal di sana, dan kegiatan Ramadan sering dilakukan bersama di jalan-jalan sekitar pusat kota. Beberapa hari kemudian Daniel benar-benar berangkat ke Yogyakarta. Ia naik kereta dari Jakarta pada pagi hari. Perjalanan itu memakan waktu cukup lama, tetapi pemandangan sepanjang jalan membuatnya tertarik. Ia melihat sawah yang luas, desa-desa kecil, dan kota-kota yang terlihat lebih tenang dibandingkan Jakarta. Sesampainya di Yogyakarta, Daniel langsung berjalan menuju kawasan Malioboro.
Tempat itu dikenal sebagai pusat keramaian kota. Sepanjang jalan, pedagang kaki lima berjejer menjual berbagai makanan. Menjelang sore, suasana semakin ramai. Orang-orang mulai berdatangan untuk mencari makanan berbuka puasa. Daniel menyalakan kameranya dan mulai merekam. Ia melihat beberapa kelompok anak muda duduk di trotoar sambil membagikan minuman kepada orang yang lewat. Kegiatan itu mengingatkannya pada apa yang ia lihat di Jakarta. Namun suasana di Yogyakarta terasa sedikit berbeda. Jalanan lebih santai dan banyak mahasiswa yang terlihat berkumpul sambil bercanda menunggu waktu berbuka. Daniel sempat berbicara dengan beberapa dari mereka. Mereka menjelaskan bahwa kegiatan berbagi makanan saat Ramadan sudah menjadi kebiasaan di kota itu. Beberapa hari kemudian Daniel melanjutkan perjalanannya ke Bandung. Kota itu terkenal dengan suasana yang lebih sejuk dan banyak tempat berkumpul bagi anak muda. Di kawasan Braga, ia melihat pasar takjil yang sangat ramai. Puluhan pedagang menjual berbagai jenis makanan khas untuk berbuka puasa. Daniel berjalan perlahan sambil merekam. Banyak pengunjung yang datang hanya untuk mencoba makanan dan menikmati suasana sore. Di salah satu sudut jalan, ia kembali melihat kelompok relawan membagikan makanan gratis kepada orang yang lewat. Pengalaman itu membuat Daniel semakin yakin bahwa tradisi berbagi selama Ramadan tidak hanya terjadi di satu kota. Perjalanannya kemudian berlanjut ke Surabaya. Di kawasan Ampel yang terkenal dengan sejarah panjangnya, Daniel melihat suasana Ramadan yang lebih kental dengan nuansa budaya dan agama. Masjid-masjid terlihat ramai oleh orang yang datang untuk berbuka puasa bersama. Pedagang makanan memenuhi jalan di sekitar kawasan tersebut. Daniel merekam banyak momen selama perjalanan itu. Ia melihat berbagai cara masyarakat di kota yang berbeda merayakan Ramadan dengan kebersamaan yang hampir sama. Setelah beberapa minggu berkeliling, Daniel mulai menyadari satu hal yang penting. Setiap kota memiliki suasana yang berbeda, tetapi semangat berbagi yang ia lihat tetap sama. Orang-orang yang tidak saling mengenal bisa duduk bersama di satu tempat, berbagi makanan sederhana, dan menikmati waktu berbuka dengan suasana yang hangat. Bagi Daniel, perjalanan ini memberikan pemahaman baru tentang Indonesia. Ia datang sebagai seorang kreator yang hanya ingin membuat video perjalanan. Namun semakin lama ia tinggal, semakin banyak cerita kecil yang ia temukan di berbagai kota. Cerita tentang kebersamaan yang sederhana, tetapi sangat kuat. Setelah beberapa minggu berkeliling ke berbagai kota, Daniel Carter akhirnya kembali ke Jakarta. Kota itu terasa berbeda dibandingkan saat ia pertama kali datang. Jalan yang dulu terasa asing, sekarang justru terlihat akrab. Sore itu Daniel berjalan menuju kawasan yang sudah sering ia kunjungi di Tebet. Di sana Rizky dan beberapa temannya kembali menyiapkan kegiatan berbagi takjil seperti biasanya. Beberapa orang sudah datang lebih awal. Mereka menata kotak makanan di atas meja lipat yang diletakkan di pinggir jalan. Minuman dingin disusun rapi dalam kotak plastik besar. Maya sedang memeriksa jumlah makanan yang akan dibagikan. Ketika melihat Daniel datang, ia langsung tersenyum. "Kamu akhirnya kembali," katanya. Daniel mengangguk sambil menyalami mereka satu persatu. Rasanya seperti kembali ke tempat yang sudah ia kenal lama, meskipun sebenarnya baru beberapa minggu berlalu. Rizky kemudian bertanya tentang perjalanan Daniel ke beberapa kota lain. Daniel duduk di kursi plastik sambil menceritakan pengalamannya. Ia bercerita tentang suasana Malioboro di Yogyakarta yang ramai saat sore hari. Ia juga menceritakan pasar takjil di Bandung yang dipenuhi pedagang makanan. Di Surabaya, ia melihat banyak orang berbuka puasa di sekitar masjid tua di kawasan Ampel. Setiap kota memiliki suasana yang berbeda, tetapi ia menemukan satu hal yang sama di semua tempat. Orang-orang selalu berkumpul untuk berbagi makanan dan waktu bersama. Rizky mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia terlihat senang mengetahui bahwa Daniel menikmati perjalanannya. Tidak lama kemudian matahari mulai turun. Beberapa pengendara motor berhenti di dekat meja untuk mengambil makanan yang dibagikan. Daniel berdiri dan membantu membagikan minuman kepada orang yang lewat. Ia sudah terbiasa melakukan itu sekarang. Beberapa orang yang menerima makanan tampak terkejut ketika melihat Daniel berbicara dengan aksen asing. Namun mereka tetap tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Suasana di trotoar itu terasa hidup. Anak-anak kecil membantu membawa kantong makanan.
Beberapa mahasiswa datang untuk bergabung membantu kegiatan tersebut. Daniel memperhatikan semua itu sambil sesekali merekam dengan kameranya. Namun kali ini ia tidak terlalu fokus pada pembuatan konten. Ia lebih banyak menikmati suasana yang sudah menjadi bagian dari hari-harinya selama berada di Jakarta. Setelah semua makanan dibagikan, mereka kembali duduk bersama di atas tikar untuk menunggu waktu berbuka puasa. Langit Jakarta mulai berubah warna menjadi lebih gelap. Lampu jalan menyala satu persatu. Ketika suara azan terdengar dari masjid di dekat sana, semua orang mengambil kurma dan minuman untuk berbuka. Daniel ikut melakukan hal yang sama. Beberapa menit kemudian percakapan kembali terdengar di antara mereka. Topiknya ringan, mulai dari pekerjaan sampai rencana kegiatan berikutnya. Daniel memandang orang-orang yang duduk di sekelilingnya. Ia teringat hari pertama ketika ia datang ke tempat itu. Saat itu ia hanya seorang turis yang berdiri di pinggir jalan sambil memegang kamera. Sekarang situasinya sudah berbeda. Ia merasa lebih dekat dengan orang-orang di sini. Daniel kemudian berkata pelan kepada Rizky dan Maya. "Awalnya aku datang hanya untuk membuat video." Rizky tertawa kecil. "Sekarang kamu malah ikut jadi relawan." Daniel tersenyum. "Aku tidak menyangka perjalanan ini akan seperti ini." Maya menatapnya sambil tersenyum hangat. Kadang tempat yang tidak kita rencanakan justru memberi pengalaman paling berkesan. Daniel mengangguk setuju. Ia sadar bahwa perjalanan yang ia lakukan di Indonesia telah memberinya sesuatu yang tidak ia temukan dalam perjalanan lain. Bukan hanya cerita untuk konten, tetapi juga pengalaman yang mengubah cara ia melihat orang lain dan kehidupan sehari-hari. Di tengah keramaian sederhana di trotoar Jakarta itu, Daniel merasa bahwa perjalanan yang awalnya hanya untuk pekerjaan kini memiliki arti yang jauh lebih dalam. Beberapa minggu kemudian, Daniel Carter akhirnya kembali ke Toronto. Perjalanan panjang dari Jakarta terasa melelahkan, tetapi pikirannya masih dipenuhi banyak kenangan dari Indonesia. Ketika pesawat mendarat, udara dingin langsung terasa begitu ia keluar dari bandara. Suasana kota terlihat sangat berbeda dari Jakarta. Jalanan tertata rapi, kendaraan bergerak lebih teratur, dan orang-orang berjalan dengan langkah cepat menuju tujuan masing-masing. Tidak ada keramaian pedagang di trotoar atau suara motor yang saling bersahutan. Daniel naik taksi menuju apartemennya. Selama perjalanan, ia melihat pemandangan yang sudah sangat familiar baginya. Gedung tinggi berdiri di sepanjang jalan. Lampu kota menyala terang, tetapi suasananya tetap terasa tenang. Setelah sampai di apartemen, Daniel membuka pintu dan masuk ke ruang kerjanya. Di sana terdapat meja besar dengan komputer, kamera, dan lampu studio yang biasa ia gunakan untuk siaran. Semuanya terlihat sama seperti saat ia meninggalkan kota itu beberapa minggu sebelumnya. Namun perasaannya tidak lagi sama. Daniel duduk di kursinya lalu menyalakan komputer. Ia membuka kembali rekaman video yang diambil selama di Indonesia. Banyak sekali momen yang tersimpan di dalam memori kameranya. Ada rekaman ketika orang-orang membagikan takjil di jalanan Jakarta. Ada juga video sahur keliling bersama rombongan motor yang melintasi gang-gang kecil di tengah malam. Selain itu, ia memiliki banyak gambar dari Yogyakarta, Bandung, dan Surabaya. Daniel menonton beberapa klip tersebut secara perlahan. Setiap gambar mengingatkannya pada suasana hangat yang ia rasakan selama perjalanan. Setelah beberapa saat, ia membuka halaman channel miliknya. Video tentang pengalaman Ramadan di Indonesia masih terus ditonton oleh banyak orang. Komentar baru terus bermunculan setiap hari. Sebagian penonton mengatakan bahwa video tersebut membuat mereka melihat Indonesia dari sudut pandang yang berbeda. Ada juga yang menulis bahwa mereka ingin mencoba melakukan kegiatan berbagi makanan, seperti yang terlihat dalam video. Komentar-komentar itu membuat Daniel berpikir cukup lama. Ia teringat pada kegiatan sahur keliling yang pernah ia ikuti di Jakarta. Kegiatan itu sangat sederhana, tetapi dampaknya terasa besar bagi orang-orang yang terlibat. Daniel kemudian mengambil buku catatan kecil dari laci mejanya. Ia mulai menulis beberapa ide yang muncul di kepalanya. Ia ingin mencoba membuat kegiatan serupa di kota tempat ia tinggal. Ide itu terdengar cukup sederhana. Ia tidak membutuhkan organisasi besar atau dana yang terlalu banyak.
Yang dibutuhkan hanya beberapa orang yang bersedia membantu dan sedikit makanan untuk dibagikan. Beberapa hari kemudian, Daniel menghubungi beberapa teman dan pengikut channelnya yang tinggal di Toronto. Ia menjelaskan rencananya melalui sebuah video pendek. Dalam video itu, ia menceritakan pengalamannya selama Ramadan di Indonesia. Ia juga menjelaskan bagaimana orang-orang di sana berkumpul untuk berbagi makanan dengan cara yang sederhana. Daniel mengajak siapa saja yang tertarik untuk ikut mencoba kegiatan serupa di Toronto. Respon yang datang cukup mengejutkan. Beberapa orang langsung mengirim pesan bahwa mereka ingin membantu. Ada yang bersedia membawa makanan. Ada juga yang menawarkan waktu untuk ikut turun ke jalan. Akhirnya pada suatu pagi yang sangat dingin, Daniel dan beberapa orang berkumpul di sebuah sudut jalan di pusat kota Toronto. Mereka membawa termos berisi minuman hangat dan beberapa kotak makanan sederhana. Orang-orang yang lewat terlihat sedikit heran ketika mereka menawarkan makanan secara gratis. Namun sebagian dari mereka menerima dengan senyum dan mengucapkan terima kasih. Daniel berdiri di samping meja kecil sambil memperhatikan semua itu. Ia menyalakan kameranya untuk merekam kegiatan tersebut. Baginya momen itu terasa sangat berarti. Sebuah kebiasaan kecil yang ia lihat di Jakarta kini mulai muncul di kota yang sangat jauh dari sana. Daniel menyadari bahwa perjalanan yang ia lakukan ke Indonesia tidak hanya memberinya cerita untuk channelnya. Perjalanan itu juga memberinya ide untuk membawa semangat berbagi ke tempat lain. 1 tahun berlalu sejak perjalanan Daniel Carter ke Indonesia. Banyak hal berubah dalam hidupnya sejak saat itu. Channel miliknya berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Video tentang Ramadan di Indonesia masih terus ditonton oleh orang dari berbagai negara. Namun perubahan terbesar tidak hanya terjadi pada pekerjaannya. Cara Daniel melihat dunia juga berubah. Kegiatan berbagi makanan yang ia mulai di Toronto terus berjalan. Awalnya hanya beberapa orang yang ikut membantu. Mereka berkumpul di sudut jalan dengan membawa termos minuman hangat dan beberapa kotak makanan sederhana. Sekarang jumlah orang yang datang semakin banyak. Beberapa komunitas kecil di kota itu bahkan mulai melakukan kegiatan serupa di tempat lain. Daniel sering datang lebih awal untuk membantu menyiapkan makanan. Ia tidak lagi datang sebagai kreator yang hanya merekam dari belakang kamera. Ia ikut berdiri di depan meja kecil dan memberikan makanan kepada orang yang lewat. Banyak orang yang menerima makanan terlihat terkejut pada awalnya. Mereka tidak menyangka ada orang yang membagikan makanan gratis di pagi hari yang dingin. Namun setelah menerima, sebagian besar dari mereka tersenyum dan mengucapkan terima kasih. Daniel selalu mengingat satu hal setiap kali melakukan kegiatan itu. Ide sederhana tersebut berasal dari pengalaman yang ia lihat di jalanan Jakarta. Suatu malam setelah kegiatan berbagi selesai, Daniel kembali ke apartemennya dan membuka koper lama yang dulu ia bawa ke Indonesia. Koper itu sudah lama tersimpan di sudut ruangan. Ia membuka resletingnya perlahan. Di dalamnya masih ada beberapa barang dari perjalanan sebelumnya. Salah satunya adalah gelang kain sederhana yang pernah diberikan Rizky sebelum ia pulang ke Kanada. Daniel memegang gelang itu beberapa saat. Beberapa hari kemudian, ia membuat keputusan yang sudah lama ia pikirkan. Ia akan kembali ke Indonesia. Bukan hanya untuk membuat konten baru, tetapi juga untuk bertemu kembali dengan orang-orang yang pernah menjadi bagian dari perjalanannya. Ketika Daniel mengumumkan rencana itu melalui channel miliknya, banyak penonton memberikan respon positif. Sebagian bahkan mengatakan ingin ikut merasakan suasana Ramadan di Indonesia. Akhirnya, pada suatu pagi di Bandara Toronto, Daniel berdiri dengan ransel hitam yang sama seperti yang ia bawa pada perjalanan sebelumnya. Namun kali ini ia tidak sendirian. Beberapa pengikut channelnya berdiri di dekatnya. Mereka membawa tas perjalanan dan kamera masing-masing. Salah satu dari mereka bertanya dengan penuh rasa penasaran. Apakah benar suasana Ramadan di sana sehangat yang terlihat di videomu? Daniel tersenyum. Iya, jawabnya singkat. Panggilan keberangkatan pesawat terdengar melalui pengeras suara bandara. Mereka mulai berjalan menuju pintu keberangkatan. Beberapa jam kemudian pesawat lepas landas meninggalkan langit Kanada yang dingin. Tujuan mereka adalah Jakarta. Bagi Daniel, perjalanan kali ini terasa berbeda dari sebelumnya. Dulu ia datang hanya untuk membuat konten perjalanan. Ia tidak memiliki rencana apapun selain merekam kota yang belum pernah ia kunjungi.
Sekarang ia kembali dengan alasan yang berbeda. Ia ingin menunjukkan kepada lebih banyak orang tentang pengalaman yang pernah mengubah cara pandangnya. Ketika pesawat akhirnya mendarat di Jakarta pada sore hari, cahaya matahari terlihat hangat di balik jendela bandara. Suasana kota masih sama seperti yang ia ingat. Motor melintas di jalanan, orang-orang berjalan di trotoar, dan pedagang mulai menyiapkan makanan untuk waktu berbuka. Daniel melangkah keluar dari bandara sambil menarik napas dalam. Ia tersenyum kecil. Perjalanan yang dulu ia anggap sebagai pekerjaan biasa, ternyata telah membawanya pada sesuatu yang jauh lebih berarti. Dan kisah yang dimulai di sebuah trotoar sederhana di Jakarta kini, telah membawa banyak orang dari berbagai tempat untuk datang dan merasakan hal yang sama.